こんにちは、レンディです。今、日本に住んでいるんですけれども、これからおそらくインドネシア帰るかと思いますが、で、これからもインドネシアどうになるかまだわからないんですが、皆様これからもインドネシアのために応援していきましょう。よろしくお願いします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan Muhammad Khozin Amirullah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cuan, pejuang budaya, pejuang lingkungan, pejuang politik, pejuang korporat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Tokyo, Jepang. Beliau adalah pejuang pejuang karir, pejuang berkarir di negeri orang. Berkarir di negeri orang ya. Jadi pejuang negeri ini sebenarnya mewakili bangsa ini, berkarir negeri orang yang kemudian tumbuh berkembang dan sukses di sana dan sedang merancang untuk berbakti kembali di negeri tercinta ini. Siapa dia? Dialah Randy. Nama lengkapmu siapa, Ren? Subahagia Randy, Pak. Subahagia Randy. Iya. Jadi saya pernah ketemu dulu waktu di Kemdikbud ya. Iya. Lo itu kan lulusan sastra Rusia ya. Betul. Ini jurusan yang sebenarnya tidak banyak orang yang ambil ya. Betul, Pak. Sastra Rusia di kampusnya di UI. Di UI. Ya. Lalu yang menarik karirmu malah sekarang di Pertamina. Iya, di Jepang juga. Di Jepang ya. Sebelum di Jepang sebelum di Pertamina kamu di sebuah perusahaan ya? Iya, sebuah perusahaan konglomerat company atau trading house ya, Pak ya. Trading house di bidang apa itu? Itu memang trading house itu membidangi seluruh bisnis ya, dari macam-macam ya, dari infrastruktur, energi, consumer business, fashion. Tapi memang waktu itu saya fokusnya juga relate ke energi atau khususnya dulu di batu bara untuk trading batu bara gitu. Iya, jadi malah karirmu itu berawalnya bukan dari perusahaan di dalam negeri ya, di perusahaan di Jepang ya. Betul, Pak. Yang konglomerasi di Jepang. Betul. Itu menarik karena kamu sastranya Rusia. Iya. Kemudian kerjanya malah di Jepang yang justru membutuhkannya kan bahasa Jepang berarti kan? Betul Itu sekali, ceritanya Pak. gimana? Iya, mungkin saya bisa bilang ini juga ketidakbetulan juga. Terkadang kita tidak tahu ya, Pak, jalan seperti apa. Yang awalnya niatan saya setelah lulus itu adalah untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat. Tapi saat itu di tahun 2017 masih moratorium atau masih belum buka. Jadi setelah lulus saya mensiasati dengan bekerja di think tank dulu yang relate dengan foreign policy. Waktu itu bersama Pak Dino Patijalal. Dan selama 6 bulan saya intern dan bekerja di sana, saya ada iseng sebenarnya, Pak, untuk datang ke job fair di kampus UI waktu itu, just for the sake of gimana sih orang-orang saat bekerja, saat mencari iseng lah ya. Iya, mencari pekerjaan seperti apa sih gitu. Karena saya rasa ya suatu saat Kementerian Luar Negeri buka, saya daftar gitu. Tapi saat momen dimana saya menemukan perusahaan ini juga buka kesempatan saat ada booth di dalam kampus, saya coba tanya, saya ikuti prosesnya bahwa kesempatan di perusahaan ini dibuka untuk siapa saja, khususnya bagi mahasiswa UI. Dan saat itu saya ikuti proses, karena prosesnya dalam bahasa Inggris, dan ikuti proses esai, fokus group discussion, dan mungkin alhamdulillah diterima dari Indonesia 1 orang, yaitu dari hanya saya. Oh, jadi memang mereka buka lowongan jadi aja job. Iya, jadi Global Management Training. Dan dibuka salah satunya untuk orang dari Indonesia. Dan ketika diterima, saya langsung ditempatkan untuk di head office di Tokyo. Dan programnya saya diberi kesempatan untuk bersekolah bahasa Jepang selama 6 bulan secara Jadi intensif. waktu daftar itu kamu sama sekali nggak bisa Jepang? Zero, Pak. Zero ya? Experience untuk bahasa Jepang. Dan akhirnya ya adaptasi selama 6 bulan di awal. Tidak ada requirement gitu untuk melamarnya harus bisa bahasa Jepang gitu, karena ini perusahaan Jepang. Nggak ada. Mungkin prosesnya hanya pakai bahasa Inggris, jadi alhamdulillah dulu mungkin
Saya ya Bisa bahasa Inggris juga dengan fluent ya. acceptable selama prosesnya. Jadi bahasa yang kamu kuasai sekarang berapa? Bahasa Indonesia tentunya ya Pak ya. Yeah. Bahasa Inggris, bahasa Rusia karena saya 4,5 tahun belajar bahasa Rusia termasuk 1 tahun di Rusia. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang, Iya. bahasa Padang dong. Lu kan Padang kan? Oh iya, bahasa Padang. Saya lahir di Jawa sebenarnya Pak. Jadi lahir bahasa di Jawa Jawa. bisa. Kalau Bahasa bilang Jawa bahasa bisa. tradisional Berarti udah 6 nih bahasa- kan? Iya. Tambah satu lagi bahasa isyarat, Nah. bahasa tubuh. Kan lagi kalau lagi Iya. lagi seneng senyum itu kan bahasa juga. Betul Pak, itu penting Jadi sekali. lu bisa 7 bahasa. Ya. Polyglot istilahnya ya kalau kita ini. Nah, ini teman-teman anak-anak muda ya. Jadi ini menarik karena kadang karir itu nggak harus linear, tetapi yang penting adalah kesiapan diri untuk menyambut karir itu. Dan bahasa menjadi kunci. Bahasa apapun ya, nggak harus bahasa. Yang penting bahasa internasional Anda harus kuasai. Nah, bagaimana kamu kemudian menggunakan bahasa Rusiamu yang sebenarnya secara akademik kamu background kuatnya di situ? Saya gunakan di awal-awal atau maaf di akhir saya sedang exchange atau pertukaran mahasiswa di Rusia. Itu adalah momen di mana saya menggunakan bahasa Rusia dengan cukup intens ya Pak, karena saya belajar bahasanya langsung di negaranya. Jadi tinggal di sana ya? Dengan orang-orang di sana dan salah satu riset saya juga terkait dengan masyarakat. Khususnya waktu itu wilayah konflik dan saya langsung berinteraksi banyak di sana. Itu mungkin momen saya penggunaan bahasa Rusia. Termasuk saat saya balik ke Indonesia, saya sedikit banyak berperan sedikit membantu kedutaan besar Rusia di sini dalam hal foreign policy. Termasuk di perusahaan Jepangmu itu kan berarti kamu pasti menggunakan backgroundmu untuk misalnya membuka market di sana atau... Betul, salah satunya itu yang saya lakukan di tahun pertama Pak. Jadi memang karena tadi trading company menghandle berbagai macam bisnis, salah satunya batu bara, dan saya kebetulan in charge untuk batu bara market Jepang, tapi pengambilan batu baranya dari beberapa negara, termasuk salah satunya dari Rusia. Jadi Rusia itu memang banyak batu bara ya? Betul Pak. Jadi saya menggunakan kapasitas bahasa Rusia saya di situ. Iya. Apa nama perusahaannya yang Sojitz Corporation Pak. Sojitz Corporation. Jadi ini memang gede sebenarnya perusahaan Iya, itu cukup ya. besar. Banyak juga bisnis yang ada di Indonesia sekarang. Nah, kemudian yang menarik adalah saya pelajari dari apa yang tadi kamu sampaikan bahwa meskipun kamu secara akademik barangkali itu belajar, kan sebenarnya bukan sekedar bahasa, sastra. Betul. Ya, sastra Rusia kan? Sastra mungkin kebahasaannya, tapi kalau disampaikan program studi Rusia itu ada dari segi bahasa, budaya, ekonomi, politik, termasuk di dalamnya Pak. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari sisi cakupannya kan ya cakupannya Rusia aja ini kan ya. Betul. Tetapi karirmu itu kan lebih berkembang. Ya. Ketika kuliah itu apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa punya jaringan, relationship dan cara pandang yang begitu luas di dalam karir gitu ya. Baik, mungkin begini Pak, saya dari keluarga yang mungkin tidak seluruhnya mencoba untuk ke jenjang yang tinggi khususnya di tingkat universitas. Jadi mungkin saya anak yang pertama untuk masuk ke dunia pendidikan yang lebih tinggi gitu. Nah, di situ ketika saya mendapatkan kesempatan saya diterima di UI dengan jurusan program studi Rusia, saya melihat ada balance di sini yang saya harus jalankan di awal gitu, yaitu meningkatkan secara akademik, yang mana mungkin akademik secara bahasa Rusia ataupun dunia kerusiaan ini masih sedikit, saya coba maksimalkan karena itu akan banyak kesempatan di depannya. Dengan cara ya saya menargetkan saya harus ke Rusia, saya belajar sungguh-sungguh untuk bisa mengaktualisasi bahasa dan termasuk pola pikir di situ. Nah, sisi lain secara organisasi saya memanfaatkan juga dengan UI yang mungkin beragam ya Pak, dari berbagai macam fakultas. Aktif di mana-mana? Saya ya alhamdulillah ada curiosity untuk mencoba mengikuti beberapa organisasi di kampus yang mungkin organisasi intrafakultas, bukan di dalam fakultas gitu. Nah, disitulah saya
proses mengembangkan diri dan merasa berbagai macam fakultas, pola pikir yang berbeda-beda itu saya Kamu banyak berinteraksi belajar. dengan pemikiran lain, Betul. orang yang studi di Betul. jurusan lain Jadi gitu ya. kita di dalam sebuah organisasi antar fakultas itu kan punya satu tujuan di dalam satu bidang komunitas ini, Pak. Mungkin Bapak dulu juga di Gerakan Indonesia Mengajar gitu. Nah, saya cukup aktif di Gerakan Universitas Indonesia Mengajar. UI Mengajar, Ya, yang jadi- sebenarnya yang terinspirasi dari Indonesia Mengajar. Betul, salah gitu ya. satunya juga terinspirasi dari Indonesia kamu Mengajar. dulu aktif di UI Mengajar. Nah, disitulah saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pola sudut pandang baru, bagaimana interaksi antar jurusan, antar fakultas, dan termasuk tujuan kita bersama untuk membawa komunitas mengajar ini gitu. Yang mana saya rasa itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Ngomong-ngomong soal UI Mengajar, ini berarti kamu banyak terinspirasi dong oleh Mas Anies ya? Ya, salah satunya mungkin saat itu memang juga dari Pak Anies ya, terkait dengan program dan inisiasi beliau di Indonesia Mengajar. Bagaimana beberapa value kita bisa kembangkan juga di gerakan UI Mengajar. Iya, artinya saya melihat kan Pak Anies itu dulu aktif di kemahasiswaan, pendidikan, ya. Lalu akhirnya ya berkarir di NGO internasional, menjadi direktur dan seterusnya, akhirnya ke politik juga nih. Betul. Kamu gimana? Kalau kamu ada peluang itu juga nih? Wah, terkait politik saya mengikuti perkembangan politik Indonesia seperti apa dengan semua dinamikanya ya Pak ya. Dan tentu menurut saya itu yang menjadi warna dari politik Indonesia sendiri gitu. Dan saya kurang tahu atau mungkin karena saya belum di ranah itu secara langsung, tapi ada ketertarikan, tentunya ada. Tapi suatu saat ketika mungkin saya sudah kembali ke Indonesia dengan beberapa pengalaman yang mungkin saya bawa dari luar, dan kalau memang itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan sesuai dengan value yang mungkin saya bawa, dan orang-orang sekitar melihat itu saya ingin ikut serta, ya tentunya saya ingin sih, Pak. Ya kan, kamu lulus tahun berapa? Lulus tahun 2016 akhir, Pak. 16 akhir, baru kemudian di Jepang. Di Jepang dari 2017 sampai sekarang. Sekarang ya, berarti 2024, sekitar 7 tahun. 7-8 tahun Iya. ya. Berarti nanti tahun berikutnya mungkin akan berada di tempat lain. Tahun berikutnya mungkin nanti sampai juga ke politik ya. Anyway, Insya Allah. saya ingin tahu pandangan aja sih. Kamu sebagai orang yang bekerja di corporate, apalagi multinational corporation gitu ya, melihat politik Indonesia itu seberapa pentingkah untuk dikawal ya? Kalau seberapa penting, sangat-sangat penting ya Pak ya, melihat diversity atau berbagai macam manusia dan masyarakat Indonesia yang mungkin punya pola pikir yang sangat-sangat berbeda satu sama lain, dan tentunya itu perlu punya satu mufakat bersama seperti apa sebenarnya pergerakan politik di Indonesia ke depannya, yang tentunya yang mengarahnya untuk kepentingan masyarakat bersama. Pengaruh nggak sih ke dunia usaha gitu, corporation gitu? Kan banyak Sangat orang bilang, berpengaruh, Pak. bukan bisnis, nggak ada urusan dengan politik gitu. Sangat berpengaruh, karena menurut saya politik itu kan adalah tools. Bagaimana tools itu bisa digunakan untuk outputnya adalah salah satu kebijakan, atau mungkin kebijakan itu menjadi rekomendasi dan berpengaruh terhadap bagaimana pola bisnis bisa berkembang di dalam satu, dan termasuk iklim bisnisnya ya. Betul. Artinya kalau politiknya korup, politiknya itu tidak meritokrasi, maka bisnis pun sulit berkembang ya. Betul sekali. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya di dunia korporasi di Jepang, melihat sebagai positioning orang Jepang yang ingin melakukan bisnis di Indonesia, yang dilihat tentu salah satunya adalah iklim politik juga. Bagaimana iklim politiknya yang akhirnya mereka merasa kami siap untuk pengembangan bisnis di Indonesia atau bekerja sama dengan orang Indonesia. Gitu. Jadi bagi orang Jepang atau negara lain lah yang ingin berbisnis di Indonesia itu pasti melihat situasi politik di sini. Betul, ya. salah satunya itu peran penting. Tentu. Nah, kalau boleh bandingin nih persepsi politik orang Jepang terhadap Indonesia ya, kamu kan sudah
Oh, tapi kalau 7 tahun ya era Jokowi semua ya. Iya. Belum sebelumnya belum ini ya, belum ngalamin ya. Tapi kalau persepsi orang Jepang terhadap politik Indonesia pada umumnya nih sekarang ini mereka positif, negatif atau so-so? Orang Jepang cenderung untuk wait and see, Pak. Wait and see, apalagi dengan beberapa ekstrim policy yang akan ada di masa yang akan datang, baik itu khususnya perpindahan ibu kota, lalu bagaimana nanti pergantian dengan presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi mereka tidak mau gegabah untuk langsung melakukan baik itu dalam bentuk investasi ataupun trading, tapi ingin melihat dulu situasinya seperti apa secara domestik. Baru setelah itu mereka akan mengkaji lebih jauh dan akan mengaktualisasi bisnisnya di sini. Gitu. Jadi kecenderungannya masih menunggu, Pak. Menunggu ya. Jadi ini karena memang masa transisi juga ya. Betul. Menunggu ini ya nanti presiden yang baru seperti apa. Tapi ya. overall selama 7 tahun ke belakang ya memang Indonesia menjadi salah satu tempat atau sasaran bisnis ya Pak ya. Khususnya bagi mungkin kalau saya merefleksikan pengalaman di Jepang gitu. Terlepas Jepang juga melihat Vietnam sebagai negara yang strategis dan potensial. Kenapa? Karena dengan sistem politik di Vietnam yang mungkin kecenderungannya masih bersifat sosialis, biasanya itu satu suara itu akan turun langsung ke seluruh masyarakatnya. Jadi itu dengan mudah dapat dikontrol. Dan akhirnya tidak ada friksi-friksi di grassroots gitu. Termasuk dari labor force dan manusia-manusia yang kecenderungan untuk bekerja lebih keras itu tinggi. Jadi SDM itu juga penting sebenarnya. Jadi bagi Jepang stabilitas itu lebih penting lah ya. Betul. Jadi yang potensial buat Jepang itu berarti Indonesia, Vietnam. Kalau pembahasan di Southeast Asia, Indonesia dan Vietnam, termasuk mungkin Malaysia. Malaysia juga ya? Iya. Oke. Filipina enggak ya? Filipina mungkin belum terlalu menjadi sasaran ya Pak ya, karena saya kurang tahu seperti apa sifatnya. Tapi selalu yang di-mention itu Vietnam dan Indonesia. Vietnam dan Indonesia. Oke. Nah, itu kan dari orang Jepang terhadap politik Indonesia. Kalau kamu sebagai orang Indonesia yang lama hidup di Jepang, tentu juga ketika Pilpres kemarin aktif juga ya? Iya, cukup. Itu gimana aspirasi-aspirasi dari masyarakat Indonesia yang di Jepang ya? Tentunya orang-orang Indonesia di Jepang juga sangat concern bagaimana situasi perkembangan di Indonesia ya Pak. Apalagi dari segi jarak mungkin tidak terlalu jauh dibandingkan Eropa ataupun Amerika. Hanya perbandingan 2 jam gitu. Dan mereka kecenderungannya selalu bolak-balik antara Indonesia dan Jepang. Jadi mereka sangat concern bagaimana perkembangan di Indonesia. Bagaimana pandangan mereka cukup aktif dan ada beberapa pola yang sepertinya banyak juga yang mengarah ke satu paslon dan paslon yang lainnya yang cukup kuat gitu. Jadi saling ini kuat juga ya, saling ya kubu-kubuan gitu ya. Ya, mungkin salah satunya ada juga ya Pak, tapi mungkin ada juga yang cukup. Lo masuk kubu-kubuan itu nggak? Nggak terlalu kayaknya. Nggak terlalu ya. Tapi ya mencoba melihat balance-nya di antara tiap paslon sih sebenarnya. Iya, tentu ada kecondongan hati lah ya, yang nggak perlu diungkap juga di sini, tapi pasti masing-masing punya kecondongan masing-masing. Anyway, Randy, kemudian kamu udah lama nih di Jepang. Planning berikutnya masih tetap mau di sana atau gimana nih? Ya, sebenarnya memang ada rencana untuk kembali ke Indonesia dalam kurun waktu beberapa waktu ke depan lah gitu Pak. Karena menurut saya dengan pengalaman dan network dan seluruh skill yang mungkin saya sudah coba terapkan dan saya pelajari di sana, mungkin sudah saatnya juga ingin melakukan sesuatu yang mungkin lebih. Meskipun terkadang berbagai macam trade-off tentu ada. Bagaimana Indonesia, perbedaan hidup, life living Jepang Indonesia mungkin sangat-sangat berbeda. Tapi terkadang kita sebagai orang Indonesia tetap mau bagaimanapun, kita ya orang Indonesia, mau dimanapun itu gitu. Dan terkadang ya ada sesuatu yang kalau ingin melakukan yang lebih besar, ya kembali ke Indonesia. Menurut saya seperti itu. Karena mau bagaimanapun di luar,
terkadang kita masih menjadi orang kelas 2 gitu menurut saya Pak. Ya, jadi pingin pulang Indonesia ya, pingin. Nah ini menarik, ini belum nikah loh. Ini ya buat teman-teman ini, Randy ini masih belum nikah loh. Tapi kayaknya udah ada yang ngetek sih. Jangan-jangan pulang membuat nikah ya? Ya, insya Allah itu salah satu rencana juga, Pak, ingin menikah. Dulu-duluan aja. Sudah ada kayaknya sih, tapi ya itu. Kan takdir siapa yang tahu Iya, kan gitu. Iya. Nah, calonnya orang Indonesia atau orang Jepang? Ini orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga ya. Juga. Dan akan menikah dalam waktu dekat. Akan menikah dalam waktu, tapi sebelum janur melengkung kan bisa dilurusin lagi. Nah, jadi sekarang kamu masih di Jepang, masih di perusahaan yang sama dengan sebelumnya, atau sudah di perusahaan yang baru? Sebenarnya saya sudah pindah dari tahun lalu di akhir tahun 2023 sudah selesai di perusahaan Jepang, dan alhamdulillah kesempatan sekarang di perusahaan Indonesia malah di salah satu BUMN. Mungkin ini disebut juga Pak? Nggak apa-apa. Oh ya, ini di Pertamina. Kalau BUMN-nya berkenan. Ya di Pertamina. Di Pertamina. Pertamina tapi untuk yang Pertamina yang ada di overseas, yang ada di Jepang gitu. Yang kita sebut Pertamina East Asia. East Asia. Gambaran sedikit deh. Iya. Kan orang taunya Pertamina ya perusahaan Indonesia. Kalau yang Pertamina di luar itu tugasnya ngapain dong? Ada beberapa role ya, fungsi yang dijalankan, tapi untuk spesifik di tempat saya di Jepang itu memang sebagai marketing arm untuk Pertamina secara keseluruhan. Pertamina dengan seluruh bisnisnya yang ada di dalam negeri, domestic needs untuk seluruh kebutuhan energi Indonesia, tapi tetap ada beberapa peran Pertamina untuk pengembangan bisnis di luar negeri. Nah, inilah salah satu fungsi yang dilakukan Pertamina East Asia untuk melakukan market research, market intelligence, stakeholder management untuk seluruh potential buyer dari Jepang untuk Pertamina. Oh, jadi memang fungsi-fungsi ya tadi ya, intelijensi market risetnya, dan mungkin juga membangun relasi-relasi baru di sana ya. Dan business development ya Pak. Iya, oke, itu yang kamu. Kalau dari size, seberapa besar sih kira-kira bayangan kantor Pertamina yang di Jepang itu? Oh, kecil sebenarnya Pak. Tidak mungkin dibandingkan juga dengan Pertamina yang di pusat ya. Mungkin kecil, tapi memang fungsi strategis saja gitu, nggak melulu semuanya di cover oleh Pertamina. Karena kan sebenarnya tidak melakukan fungsi operating perusahaan secara menyeluruh, kan ya lebih ke tim marketing. Sebagai representatif office aja untuk Pertamina di luar. Ya, LO lah ya. Iya, sebagai LO, dan juga karena Pertamina mempunyai joint venture company, joint venture-nya itu shareholder 50% dari Pertamina dan 50% lainnya dipegang oleh perusahaan Jepang. Tetap ada kontrol dari Pertamina juga. Nah, disitulah peran both untuk JV sebagai menjalankan bisnis dan Pertamina East Asia untuk liaison. Ini di Tokyo kan ya? Di Tokyo. Di kantor itu kira-kira ada berapa orang stafnya? Sekitar in total semuanya termasuk JV ya Pak ya, itu sekitar paling 25 kan. Artinya memang ya tidak. Cuma memang peran strategisnya adalah sebagai titik terdepan untuk marketing ya. Betul. Dan tentu berarti dengan kamu selesai di perusahaan Jepangnya, sekarang pindah ke perusahaan Indonesia, ini step by stepnya nanti lama-lama balik ke Indonesia ya? Iya, itu sebenarnya salah satu strategi saya untuk melihat bahwa ketika saya baru masuk Pertamina untuk di Jepang, exposure yang luar biasa besar yang saya dapat, khususnya di energi bisnis, saya dapatkan ya Pak ya. Dan saya merasa bahwa ya kalau ingin melakukan yang lebih besar lagi, kenapa tidak untuk bisa langsung masuk ke dalam sistem di dalam negeri untuk bisa pengembangan nanti keluar gitu. Iya, betul Randy. Jadi saya senang karena begini, pengalamanmu yang 7 tahun bekerja di multinational companies gitu ya, kemudian sekarang bekerja di multinational companies juga tapi punya negara sendiri, kan saya kira akumulasi dari pengalaman dan tentunya including jaringan-jaringan yang kamu bangun itu bisa dimanfaatkan ya, untuk membangun di dalam negeri di Indonesia.
Oke Randy, Oh, iya, Pak. kita kayaknya sudah di penghujung waktu. Nah, ini menarik nih kalau kamu ngasih pesan-pesan nih ke audiens, pesan-pesan atau tadi yang belum sempat terungkap bisa diungkapkan juga, tetapi dalam salah satu bahasa yang kamu kuasai, Jepang, either Jepang atau Rusia, nanti diterjemahkan. Oke, baik. Konnichiwa, Randy desu. Ima, 日本に住んでいるんですけれども、これからおそらくインドネシア帰るかと思いますが、でこれからもインドネシアどうになるかまだわからないんですが、皆様これからもインドネシアのために応援していきましょう。よろしくお願いします。Itu arti terjemahnya. Oh, siap. Artinya ya, halo, nama saya Randy, saat ini tinggal dan hidup di Jepang, namun setelah ini mungkin akan kembali ke Indonesia. Nah, kedepannya Indonesia akan jadi seperti apa, mungkin kita belum banyak yang tahu, tapi tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia dapat terus turut serta berperan aktif untuk berkontribusi untuk negara kita, agar bisa lebih maju dan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke. Enggak, satu lagi, kalau itu dibahasakan Rusia. Aduh. Bisa nggak? Yang tadi dibahasakan Rusia. Nama jadinya, Pak? 3 bahasa cukup kali ya. Baik, saya langsung ngomong. Здравствуйте, привет. Меня зовут Рэнди. Я живу в Японске, но сейчас Indonesia nih. Indonesia. Saya kecampur bahasa Jepang. Ya, udah nggak apa-apa. Pasti kecampur. Jadi kecampur bahasa Jepang tiba-tiba di jadi tengah mix pakai ya. bahasa Jepang ya nih. Campur bahasa Jawa, campur bahasa ini. Tapi intinya tadi apa yang Intinya ya, saya menyampaikan bahwa nama saya Randy, saya saat ini tinggal di Jepang. Insya Allah dalam waktu dekat saya ingin kembali ke Indonesia untuk dan berkontribusi untuk Indonesia. Oke, menarik ya. Oke. Dan itu pesan saya kira juga ya tersirat dari kita ketemu Randy sekarang ini, teman-teman harus bisa menjadikan Randy sebagai inspirasi. Jadi anak muda harus begitu, bisa menguasai banyak bahasa, pikirannya itu jauh, ya, tinggi, meluas, mendunia, sehingga nanti karir Anda juga harus mendunia, dan di ujung kontribusinya adalah untuk bangsa dan negara kita. Ada tambahan sedikit, Pak. 3 hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan mungkin ke anak-anak muda ya, Pak ya. Mungkin ada 3 poin sih, Pak, yaitu curiosity, lalu melihat kesempatan, dan juga curiosity, melihat kesempatan, dan juga willing to adapt. Iya. Jadi 3, curiosity, pintar mengambil kesempatan, ya. Willing to adapt. Dan willing to adapt. Jadi kemampuan untuk beradaptasi, adjust begitu ya. Iya. Fleksibel ya. Betul. Curiosity juga sangat penting karena terkadang kita mau melakukan sesuatu tidak perlu melihat background kita seperti apa, tapi ya kita tentu akan terus belajar ya dengan hal-hal baru yang akan bisa kita coba pelajari dan kita aktualisasi melalui kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Ya, that's justru curiosity menjadi pintu pertama bagi anak muda. Kalau anak muda nggak punya curiosity, nggak, ya bagaimana akan berkembang? Nggak ada rasa ingin tahu, nggak ada rasa ingin penasaran. Betul. Ya kan? Iya. Gitu. Iya. Kedua adalah mengambil kesempatan. Kadang anak muda kalau ya pinter, tapi kalau ngambil kesempatan nggak datang 2 kali, kadang kan begitu. Betul. Terkadang bahkan ya kesempatan itu perlu dicari dan ada sense-nya gitu. Kadang kalau enggak ya kita akan lolos dan tidak melihat kesempatan-kesempatan. Jadi jangan itu. nunggu ya, proaktif cari ya. Betul. Dan yang ketiga adalah daya adaptasi ya. Iya, karena mau bagaimanapun dengan dunia yang unpredictable ini, kita harus pintar untuk beradaptasi dimanapun berada. Termasuk lo misalnya orang Indonesia, keturunan Padang, besar di Jawa, Muslim ya, Muslim, hidup di Jepang yang budayanya beda, agamanya beda kan. Betul. Butuh adaptasi luar biasa itu ya. Betul. Iya. Dan itulah teman-teman semuanya, kita sudah di penghujung. Kita tutup
podcast kali ini dengan semboyan kita biasanya, berjuang bukan hadapi. Terima kasih banyak Bapak. Makasih Redi.